acara menyebut-nyebut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga acara peringatan maulid seperti ini juga bagaikan daripada taman-taman surga. Kenapa taman-taman surga? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau engkau melewati satu taman-taman surga, jangan pernah engkau untuk tidak singgah atau tidak mampir. Jadi hari ini ibu-ibu semuanya mampir di taman surga. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju satu majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Kagak usah amin, bukan doa ini. Janji. Ini Nabi berjanji. Kalau Nabi udah ngomong, udah gak usah pakai amin lagi. Lakukan aja. Jangan amin, amin, amin. Malas ke pengajian. Siapa yang memudahkan langkah kakinya ke pengajian, Allah mudahkan langkah kakinya surga. Amin. Kalau tidak pernah ke pengajian, nah, tidak usah pakai amin, lakukan saja. Kalau Nabi sudah berjanji, contoh misalnya Nabi bilang, wahai para wanita, ibu-ibu, ini ceramah hari ini banyak wanita, karena yang hadir banyak perempuan, harus selalu diingatkan. Ibu, Ustaz, kenapa kalau Ustaz ceramah selalu perempuan aja yang salah? Ya karena memang yang hadir banyak perempuan. Kalau pengajian laki-laki, bapak-bapak yang disalahkan ya Bu ya. Kalau pengajiannya banyak perempuan, perempuan yang disalahkan. Butuh apa diceramai bapaknya kalau tidak ada di sini? Yang diceramai adalah ibu-ibu. Jemaah, Nabi mengingatkan untuk kepada seluruh perempuan, wahai para wanita, idza shallatil mar'a khamsaha, kalau wanita sudah sholat 5 waktu. Berapa waktu Bu? 5 waktu. Kemudian wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Kemudian wahafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya. Wa ta'at zaujaha, taat sama suaminya. Tilalaha, katakan kepada mereka, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Nah, enggak usah amin. Dekat dengan ulamanya, sering-sering dengarkan pengajian, siapapun penceramahnya. Jangan hanya Ustadz TV baru mau datang semua. Karena Ustadz TikTok baru datang semua. Karena Ustadznya followersnya banyak, barulah dia HP-nya story semua, pansos. Ya. Tapi kalau Ustadz lokal tidak ada yang perhatikan. Padahal orang muslim itu melihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Siapapun yang menyampaikan nasihat, ambil. Jamaah, ambil nasihatnya. Maka orang yang jauh-jauh dari ulama, Allah timpakan 3 musibah baginya. 1, Allah akan mengangkat keberkahan dari setiap rezekinya. Tidak ada berkahnya rezekinya orang yang jauh dari ulama. Biar berapa gajinya, tidak ada berkahnya itu. Kenapa? Tidak pernah ikut ta'lim, tidak pernah dekat-dekat dengan ulama, tidak pernah dengarkan majelis ilmu, tidak pernah hadir pengajian. Setiap dipanggil setengah mati pengurus musola bikin pengajian, undang ustadz tiap habis maghrib, tidak ada yang hadir pengajian. Lebih dia dengarkan pengajian yang ada di story WA, dia mendengarkan pengajian yang ada di YouTube. Padahal sudah dihadirkan guru-guru di tempatnya. Subhanallah. Padahal etikanya bukan sumur yang mencari timba, tapi timba yang mencari sumur. Ini sudah didatangi sama ustadznya, masih malas pengajian. Maka kalau engkau jauh-jauh dari ulama, maka Allah akan mengangkat keberkahan dari setiap rezekinya. Coba kita periksa rezeki kita, masih ada berkahnya enggak? Coba ibu periksa gajinya suaminya yang 50 juta per bulan itu, yang 100 juta per bulan, ada berkahnya enggak? Nah, kalau habis tidak ada berkahnya, oh coba dikasih tahu suaminya, Pak, rajin-rajin ikut pengajian, mungkin tidak ada berkahnya. Kayaknya gaji bapak banyak tapi tidak ada yang kelihatan, tidak ada kebahagiaan di rumah ini. Bapak pulang bawa 300 juta sehari, giliran duit aja melek. Bapak datang bawa uang banyak tapi rasanya tidak berhasil. Ini kayaknya kita tidak bahagia, ini apa yang salah ya?
Bisa jadi karena terlalu jauh dari ulama, dekat-dekat sama ulama. Yang kedua, orang yang tidak mau ikut pengajian, orang yang jauh dari ulama, Allah akan menimpakan dia musibah yang kedua. Apa musibahnya? Allah akan kirimkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Hati-hati. Kalau kita dapat pemimpin yang zalim, berbahaya. Ini bentar lagi mau pemilihan. Jadi dekat-dekatlah dengan ulama supaya Allah berikan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim. Yang ketiga yang paling berbahaya, orang yang tidak mau ikut majelis ilmu begini, subhanallah. Tidak mau dekat-dekat dengan ilmu, subhanallah. Jauh-jauh dari majelis ilmu, tidak ada niatnya untuk pengajian. Ibu niatnya ke sini apa, Bu? Selfie kali. Hah? Agak boleh lah. Yang lucu itu kalau ibu-ibu biasa minta foto sama saya, suaminya disuruh fotokan, kurang ajar. Kurang ajar itu. Ibu-ibu nggak tahu diri. Ada kemarin di acara maulid, suaminya kasihan banget, mau ikut foto suaminya. Pak, nggak usah apa-apa, fotoin aja mau. Kau foto berdua sama saya. Saya bilang kau itu wanita paling durhaka, istri paling durhaka, suamimu kau suruh foto. Laki-laki tuh cemburu juga, cuma nggak ngomong. Ya. Kalau ustadznya kakek-kakek tua, it's okay. Nah ini ustadznya ganteng. Nah ini ustadznya masih muda. Ya, janganlah nempel-nempel, Bu. Tahu diri, tahu batasannya, Bu, ya. Sama Ibu, saya nggak salaman, Bu, ya. Tuh, jadi nanti mohon maaf kalau misalnya ada Ibu yang begini, saya begini, ya. Saya nggak salaman. Ibu kalau mau foto jangan nempel-nempel, Bu. Ya. Apalagi Ibu nempel-nempel, lupa pakai Rexona, aduh. 9. Dan dalam riwayat lain 11. Banyak istrinya Nabi. Ada nggak kekurangannya Rasul? Tidak ada. Saking tidak adanya kekurangannya, 11 istrinya tidak ada satupun yang menceritakan keburukannya. Kita ini, Pak, baru satu istri kita, keburukan tak sudah banyak sekali yang terlihat. Itu saking sempurnanya seorang nabi. Kenapa nabi harus banyak istrinya? Nabi harus banyak istrinya. Di situ membuktikan kesempurnaannya seorang Nabi Muhammad SAW. 11 istrinya, tidak ada satupun yang mendapatkan celahnya Rasulullah. Kita ini baru satu istri, celah semua yang didapatkan. Saya berani ceramah di luar, tidak ada istriku. Tapi kalau ada istriku mendengarkan, saya takut ceramah. Kenapa saya takut? Dia tahu semua keburukanku. Dia tahu semua kejelekanku. Nah, makanya kata Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Apa kata Al-Quran? Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Maka diri kita baru keluarga kita. Bukan diriku langsung ke jamaah. Tidak. Saya berusaha memperbaiki diriku, kemudian berusaha memperbaiki keluarga terdekatku, baru kepada jamaah. Banyak orang sibuk memperbaiki orang rumah, baik dari mertuanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baik daripada pembantunya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Tidak ada satupun yang pernah menceritakan keburukannya Nabi, karena Nabi tidak punya keburukan. Sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, jaga sholat 5 waktunya, Bu, Ibu. Jaga sholat 5 waktunya. Ustaz, ibu ndak usah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu bonus saja. Sholat duha, ini waktu duha. Bu, sholat duha nggak, Bu? Sholat duha nggak, Bu? Buat apa? Apa gunanya sholat duha? Apa manfaatnya? Hah? Biar kaya. Sholat duha biar kaya. Banyak orang yang rajin sholat duha miskin. Banyak orang tidak pernah sholat kaya. Ya, betul. Jadi kalau kita sholat itu bukan untuk kaya,
Kita sholat karena memang disuruh sholat sama Allah, selesai. Kenapa engkau sholat? Ya karena disuruh Allah, bukan karena mau kaya. Kenapa kau berbakti sama orang tuamu? Karena orang tuaku telah melahirkanku, membesarkanku, merawatku. Tidak semua orang tua begitu. Ada orang tua habis melahirkan dia buang anaknya di tong sampah, ada. Ada orang tua habis dia melahirkan tidak mau urusin anaknya, kena baby blues namanya. Justru marah karena lahir anaknya, ada. Jadi kenapa kita berbakti sama orang tua? Karena disuruh Allah, selesai. Ibu nggak sakit hati. Nah, saya wakafkan tanahku untuk musola biar jadi pahala jariah nanti di akhirat. Sudah. Saya wakafkan AC untuk musola. Saya wakafkan sound system untuk musola. Saya wakafkan ini untuk musola. Karena Allah. Kenapa diwakafkan? Karena disuruh oleh Allah. Allah, selesai. Bukan karena imbalannya. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Minum. Haus ya. Gue yang ceramah, dia yang haus. Ya udah, bagi dulu lah minumnya. Saya minum juga. Emaknya, bapaknya suruh dia sholat. Woi, sholat. Siapa namamu? Iya, siapa namanya itu? Siapa? Hilal. FF, PUBG atau Mobile Legend? Oh, Mobile Legend. Pokoknya kalau anak tidak ada yang tidak main gitu, 3 itu. FF, PUBG, Mobile Legend, 3 aja ini. Nah, dan kalau tua-tua sedikit dan tidak beriman biasanya beda lagi permainannya, slot. Nah, itu bahaya, itu judi online, bahaya. Nah, jamaah, tapi kalau game-game anak-anak tidak, saya tidak pernah ngalangin anak main game ya. Oke bro, Mobile Legends, saya main PUBG. Biasa aja, anak-anak main game itu biasa aja, namanya anak-anak. Ya, kecuali main game tidak sholat, nah itu bahaya. Kecuali kau main Mobile Legends tidak sholat, salah. Kecuali kau main Mobile Legends tidak ngaji, salah. Kalau kau habis sholat, udah dengar perintah ibu, sementara push rank tiba-tiba ibu suruh pergi kemana, udah berhenti mainnya karena disuruh sama ibu. Anak soleh. Nah, jamaah, sama lah kita ini. Lebih besar pahalanya mana? Orang yang sholat di masjid aja terus, atau orang yang ke pasar jualan, tapi tiba waktu sholat dia tutup jualannya lalu pergi sholat. Kira-kira yang mana besar pahalanya? Orang yang jualan. Karena ada yang dia tinggal. Sama anak-anak main game, mana yang lebih besar pahalanya? Anak-anak yang ngaji terus, tapi anak-anak yang main game tapi waktu sholat dia tinggalkan gamenya, dipanggil ibunya ditinggalkan gamenya, dia tinggalkan ini. Ada kesenangan yang dia tinggalkan, itu pahalanya besar. Jamaah, saya tidak pernah halangin anak main game. Ada juga orang tua benar-benar dia tidak kasih anaknya kartun, kasihan banget. Padahal kartun diciptakan untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. Ada juga orang itu umur 2 tahun anaknya disuruh hafal Quran. Saya tidak bayangkan anakku 2 tahun disuruh hafal Quran. Kalau saya bersaudara alhamdulillah hafal Quran semua, didikan orang tuaku. Tapi istriku heran waktu dia datang ke rumahku di Maros, karena istriku juga lingkungan pesantren tahfiz gitu ya. Dia heran lihat adekku yang kecil namanya Aisyah itu joget TikTok. Umur 6 tahun. Umur 5 tahun, sekarang udah 6 tahun. Dia Aisyah joget TikTok, dia nonton TikTok. Heran ini istriku sama mertua aku, dia bilang, kok dikasih handphone adeknya? Kok dikasih handphone, kok dibiarin nonton TikTok? Kok dibiarin dia joget TikTok? Oh, beda. Kalau orang tua aku dia pakai 777. 7 tahun pertama raja dan ratu, terserah mau kau ngapain. Tapi 7 tahun kedua, usia 8 sampai 14, benar-benar kita jadi tawanan. Tidak ada, no excuse. Tidak ada. Pokoknya subuh wajib bangun. Semua wajib. Biasa orang terbalik, semakin besar anaknya semakin dia bebaskan. Bahkan anak perempuannya sudah balik, dia tidak paksa pakai hijab. Tunggu ntar juga dapat hidayah. Hidayah dari mana? Tanggung jawabmu itu sebagai orang tua. Wajib orang tua memaksa anaknya menutup aurat. Wajib. Wajib orang tua memaksa anaknya untuk sholat. Wajib. Apalagi usianya sudah balik. Tapi kalau anak kecil tidak dipaksa.
Kalau anak kecil tidak dipaksa. Barulah 7 tahun ketiga, barulah menjadi sahabat. Saya dulu waktu mondok itu Bu, setiap pulang, waktu saya usia belasan, waktu jadi tawanan, kan kita dimasukin pondok tuh. Setiap saya pulang, apa kata mamaku? Kenapa kau pulang? Tidak ada yang rindu. Subhanallah. Diri sesuai dengan Al-Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dari kata surah Abasa, fa idza ja'atis sakhah, apabila sangkakala kedua ditiupkan, dibangkitkanlah seluruh manusia dari kuburnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari dibangkitkannya manusia, namun manusia itu saling memisahkan diri, saling melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, seorang anak akan lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, seorang sahabat lari dari sahabatnya, suami melarikan diri dari istrinya, istri melarikan diri dari suaminya, dan juga anak-anaknya. Berkatalah ibunya, "Nah, dahulu di dunia kau selalu bantu ibu. Kenapa hari ini kau lari dari ibu?" Kata anaknya, "Wahai ibu, Ananda juga punya banyak dosa di hadapan Allah. Ananda harus bertanggung jawab." Berkatalah seorang suami kepada istrinya, "Wahai istriku, dahulu engkau senantiasa melayaniku, menemaniku, engkau baik di dunia. Hari ini kenapa engkau pergi dariku, tidak mau menemaniku?" Kata istrinya, "Pak, mohon maaf, aku juga banyak dosa kepada Allah. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Saya pun akan sibuk untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Semuanya melarikan diri di hari kiamat, memisahkan diri, illa kecuali. Siapa kecuali? Hafizil Quran, penghafal Quran. Kenapa penghafal Quran? Justru dia lari. Mana orang tuaku, mana ayahku, mana ibuku? Saya mau memakaikan mahkota, saya mau memakaikan baju jubah kebesaran, dan saya mau gandeng dia masuk ke surganya Allah. Berkahnya Al-Quran. Al-Quran, subhanallah. Semua memisahkan diri kecuali anak-anak yang hafal Quran. Jadi kalau sayang mau digandeng sama anak masuk surga, jadikan anaknya hafal Quran. Kita yang sudah dewasa, kalau sayang sama orang tua kita, jadilah kita penghafal Quran. Tidak ada kata terlambat. Mau 60 tahun ke umurnya. Ada kemarin di wisuda tahfiz, usia 64 tahun baru wisuda tahfiz. Subhanallah. Tidak ada. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah dimudahkan Al-Quran itu. Kenapa tidak mau dihafal? Pasti mudah menghafal Al-Quran, Ibu. Pernah nggak lihat ada orang hafal buku 100 lembar aja atau 50 lembar, hafal sampai titik-titiknya? Tidak ada. Koma-komanya tidak ada. Tapi Al-Quran sebegitu tebalnya, banyak orang yang hafalkan. Kenapa? Karena memang Allah yang mudahkan. Dia kurang lebih 3-4 tahun ya, 3-4 tahun ya, masih kecil ya. Dibawa sama ibunya untuk belajar mengaji ke syekhnya. Sampai ke tempat syekhnya baca surah Qaf ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Setelah syekhnya baca surah Qaf, satu surah full, syekhnya ngetes. Dites semua santri yang ada di sana. Kata syekhnya, "Siapa yang udah hafal?" Loh, baru sekali baca udah ditanya siapa yang udah hafal. Gak ada yang angkat tangan. Tapi tiba-tiba anak kecil yang buta tadi diangkat tangannya. "Ana ya Syekh, saya wahai Syekh." Apa jawaban Syekh tersebut? "Betul antum hafal?" "Ya, saya hafal." Dipanggil ke depan. Disuruh mengulangi setiap detail persis bacaan syekhnya sama yang dihafalkan sama anak tadi. Persis, tidak ada sedikit pun yang salah. Lalu tiba-tiba syekhnya ngomong begini, "Nak, karena kau sudah hafal tadi, alhamdulillah hafalanmu gampang, kuat, dan masya Allah cepat. Maka hari ini kau pulang ke rumah ummimu dan katakan kepada ummimu, saya disuruh berhenti menghafal Quran sama syekhku."
Justru disuruh berhenti menghafal Quran. Kenapa harus berhenti menghafal Quran? Karena mulai hari ini kau berhenti menghafal Quran, kau mulailah mencari hadis. Kau belajarlah hadis, kau menghafallah hadis. Maka dia pulanglah kepada umminya. Ummi, alhamdulillah hari ini aku menghafal cepat. Syekhku baru baca 1 kali, saya udah bisa ngulangin ummi. Umminya menangis, air mata menetes air matanya. Alhamdulillah, masya Allah, ya Allah, terima kasih kau kirimkan anak yang seperti ini ya Allah. Tapi ummi, syekhku suruh aku berhenti menghafal. Kata umminya, kenapa? Kau disuruh berhenti, bukannya kamu hebat menghafalnya? Iya, kata syekhku, aku disuruh berhenti menghafal Quran, disuruh menghafal hadis, katanya ummi. Tambah menangis umminya. Kenapa umminya menangis? Umminya sadar anaknya buta. Umminya sadar mereka tidak mampu, mereka orang anak yatim. Mereka adalah orang miskin, anaknya anak yatim, tidak punya suami, dan anaknya pun buta. Lalu berkata umminya, anakku sayang, menghafal hadis tidak semudah menghafal Quran. Kalau engkau mau menghafal hadis, engkau mesti cari ke berbagai negara sanadnya. Datang ke sini cari sanad, datang ke sini cari hadisnya, datang ke sini cari matannya, datang ke sini cari sanadnya, datang ke sini cari sahihnya, tashihnya. Subhanallah, anakku, kamu buta, kamu tidak mampu, wahai anakku. Menangis umminya, masuk ke kamarnya, menangis umminya, ya Allah, ya Allah, berikan jalan keluarmu ya Allah. Anaknya tidak mau menyerah, masuk juga ke kamarnya, dia ulangi hafalan tadi. Pas kena ayat. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Arti ayatnya itu laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak. Dibukakan tabir daripada penglihatan sehingga bisa melihat dengan tajam. Tiba-tiba anak itu berteriak, Ummi, 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 Allah berikan aku penglihatan. Hari ini aku bisa melihat, aku bisa melihat. Umminya tersenyum, dia bilang, enggak anak, itu hatimu yang melihat. Hatimu itu yang melihat. Kata anaknya, enggak ummi, ini mata asliku yang melihat. Saya tahu, ummi begini bentuknya, ummi pakaiannya begini, ummi roknya begini, ummi pakaiannya ini ada ini. Kaget umminya, subhanallah, Allah memberikanmu penglihatan, subhanallah. Dibukakan tabir penglihatannya, lalu anak itu pun keluar rumahnya belajar hadis. Dia buta sebelumnya, Allah sembuhkan butanya. Dia pun anak yatim, dia pun menghafal Quran, disuruh menghafal Quran, disuruh menghafal hadis. Tahu nggak Bu siapa anak itu? Dialah Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Kalau mau lihat hadis yang paling sahih, itu adalah riwayat Imam Bukhari. Rata-rata hadis yang kita baca riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari, riwayat Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Anak yang lahir buta, yatim, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, disuruh hafal Quran, disuruh berhenti hafal Quran, disuruh cari hadis tapi tidak punya apa-apa. Subhanallah. Itu kenapa? Allah mudahkan hafalan Al-Quran. Kenapa syekhnya suruh berhenti? Kata syekhnya, kalau Al-Quran di belakang gampang, itu mudah. Bagimu sebentar saja kau buka langsung hafal itu. Kenapa? Karena memang Al-Quran sudah dimudahkan. Jamaah, kenapa saya bahas masalah Al-Quran? Karena momen maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dipenuhi dengan kita membaca salawat, bukan hanya dipenuhi dengan lomba-lomba, bukan hanya kita kumpul-kumpul, tapi kita saling mengingatkan bahwa petunjuk kita adalah Al-Quran. Jangan mengaku cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi nggak bisa baca Al-Quran. Rajim. 1, 2, 3. Sama dengan ini judulnya nih, internalisasi. Apa Bu artinya internalisasi? Hah? Apa? Haho. Apa internalisasi? Terlalu jauh bahasnya internalisasi. Al-Fatihah dulu berdiri. Karena itu menjadi rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu terlalu jauh mundur ke belakang kayak anak TPA. Bismillahi, kepanjangan. 2 harakat aja. Bismillahirrahmanirrahim.
1, 2, 3. Nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Cepat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu alif ya. Satu ketukan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam kan begitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh. Kepanjangan. Bukan 2 harokat itu lebih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, masih ada di sini yang offside. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kalau nanti PA Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepanjangan ya. Kalau udah benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua bukan ngalamin, alamin. Beda kalau dari hidung, kalau ain dari tenggorokan, ba, alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan kepanjangan lagi. Kepanjangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Banyak orang baca Maliki, kepanjangan. Maliki Yaumiddin. Nah, ini satu lagi nih, musyaddad, tasydid ya. Iya, ditekan, jangan iyaka. Iyaka. Kadang itu dialek mempengaruhi. Kata orang Sunda, "Wih, alhamdulillah." Ada tasydid. Astagfirullah. Tasydid ya. Subhanallah. Subhanallah. Tasydid ya. Masya Allah. Tasydid, tekan ya. Besok datang ya acara maulid. Ya Bu, insya Allah. Tekan, tasydid, musyaddad, tasydid, isdad ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tasydid itu tabb, jangan tabat yada abi lahabin wa tabb. Salah, tasydid. Tabb ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak bersamaan, berarti ada yang salah di sini. Memang dari tadi sebelah sini biar kerot. Tapi ibu yang paling banyak pahalanya. Amin. Ibu juga yang paling dekat sama saya. Bisa melihat secara dekat. Gantengan mana Bu di TV apa aslinya? Masa? Berarti TV-nya udah tua. Jamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Salah sini siroto bukan siroto, beda kan? Siroto sama siroto. Kalau ibu ndak bisa bilang sod, cukup bilang s biasa. Ihdinas siroto ya ibu.
Coba bilang soto, sop, bakso. Ada nggak orang bilang soto? Nggak ada kan? Ihdinas sirato pakai huruf S, sod. Yang lebih sempurna pakai huruf sod. Tapi kalau susah bilang sod, jangan sampai bilang sya. Ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, bukan sirato, tapi sirato. Ihdinas siratal mustaqim. Semua. Oh. Ulangi coba, aku cari orangnya. Satu, dua, tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa jadi benar semua ya? Berarti bukan sebelah sini ya? Dari sebelah sono? Ya udah, kita di ayat selanjutnya deh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Satu, dua, tiga. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu, dua, tiga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bo-nya ada tasdid, jadi waladd. Lamnya, linnya juga ada tasdid. Bolin, jangan waladdallin, salah. Waladdallin. Amin. Ibu. Firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahab li tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Itu sholawat bukan? Sholawat bukan? Hah? Sholawat bukan? Sholawat bukan? Mana kata sholawatnya di situ? Coba dengar artinya. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Mana kata Muhammadnya? Mana? Mana kata sholawatnya? Mana? Jadi tidak semua yang itu sholawat. Sholawat itu ada kata sallallahu-nya. Sallallahu ala. Iya, itu baru sholawat. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baru sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nah, baru sholawat. Tidak semua lagu Arab itu sholawat. Ada sholawat, ada syair Islami seperti tadi syairnya Abu Nawas. Ada lagu Arab biasa dipakai untuk diskotiknya di sana. Jangan itu yang diputar di masjid buat kerja bakti. Panitia masjid nggak tahu juga lagu apa itu, dia putar di masjid. Ente muskifayalik ikrah li hayat Habib. Wah, lagu Habib nih, ada kata Habibnya. Bukan, itu lagu diskotik. Itu lagu galaunya orang Arab, cewek-cewek Arab ditinggalkan sama pacarnya. Nyanyi lagu itu. Mathasibnish
ala gamba amaltunta ya habibi. Itu lagu galau. Kenapa kau pergi meninggalkanku wahai kekasihku? Kata dia itu diputar sama panitia masjid di musola, dipanggil kerja bakti orang, ngundang orang maulid pakai lagu itu. Makanya kalau cinta Nabi belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itulah muncul lagu-lagu itu di TikTok, komenlah situ. Berhijab yang komen, adem banget sholawatnya. Padahal lagu-lagu muji Yesus, tapi bahasa Arab. Nggak semua. Mesir itu ada gerejanya kalau khutbahnya bahas Yesus, bahasa apa? Bahasa Roh Kudus, dia pakai bahasa Arab sendiri. Ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Pengen kunut gak hafal doa kunut, apa yang harus dilakukan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Bacalah di situ, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar, selesai. Kalau tidak hafal doa kunut, jangan dipaksakan, ya Allah. Tapi jangan sampai tidak kunut. Kenapa? Pahalanya banyak. Jadi kita ini mayoritas Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu kunut subuhnya. Kenapa dia kunut subuhnya? Karena ciri khasnya Syafi'i, semakin banyak pahala diambil semua. Syafi'i itu kan baca basmalah, dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam yang lain ada yang sir basmalahnya, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Syafi'i dia kasih besar suara basmalahnya? Karena Syafi'i setiap ada peluang pahala diambil semua. Ya kalau satu huruf saja dikali 10 pahalanya, kenapa kita tidak baca bismillah? Kan banyak pahalanya. Kalau kunut juga tidak berdosa, kenapa kita tidak kunut aja sekalian dapat pahala lagi tambahan gitu. Jadi jangan sampai tidak kunut. Kalau dia tidak kunut karena alasan tidak hafal maksudnya. Tapi kalau dia mazhabnya lain, ya terserah. Misal dia diajarkan sama orang tuanya atau gurunya, memang dari dulu tidak kunut. Ya Wallahu a'lam, mungkin kakeknya juga tidak hafal waktu itu ya. Ya Wallahu a'lam lah, ya mungkin tidak diajarkan kunut, ya sudah, mau gimana lagi? Karena tidak wajib juga. Tapi kalau kita Syafi'i ya, ketika kita kunut dapat tambahan pahala. Jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surah setelahnya, boleh iya boleh tidak. Kalau mau banyak pahalanya, panjang juga surahnya. Kalau tidak ada hafal sama sekali, tidak usah. Ya. Allahu Akbar. Apa rukunnya? Tumak nina. Sempurnakan dulu rukunya. Tumak nina, tenang-tenang. Apa itu ukurannya tumak nina? Ukuran tumak nina apa? Minimal tumak nina itu ukurannya, waktunya adalah sempat mengucapkan subhanallah. Ya, jadi Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah, alhamdulillah, udah benar itu. Tapi kalau ada Allahu Akbar, belum sempat subhanallah, berarti tidak ada tumak ninanya. Karena sahabat pernah sholat di dekat Nabi, kata Nabi SAW, ulangi sholatmu. Apakah kau sudah sholat? Kata orang tersebut, sudah ya Rasulullah. Kata Nabi, belum, ulangi. Selesai lagi, ditanya lagi, apakah kau sudah sholat? Sudah ya Rasulullah. Belum, ulangi. Ulangi lagi. Apakah kau sudah sholat? Sudah ya Rasulullah. Kata Nabi, belum, ulangi. Kata orang ini, kasih tahu aja lah salahku yang mana. Yang mana sih salahku? Nah, salahnya tidak cuma. Nah, kemudian Allahu liman hamidah, termasuk rukun daripada rukun ringan itu sami Allahu liman hamidah. Iktidal itu rukun ringan. Kenapa kalau rukun ringan? Kalau rukun ringan enggak usah lama-lama. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Yang wajib-wajibnya dulu sujudnya, diperhatikan sujudnya. Sujud berapa anggota tubuh yang menyentuh daripada lantai? Berapa? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustadz, hidung termasuk tidak? Hidung apakah wajib menyentuh lantai ketika sujud? Hidung. Hidung wajib tidak menyentuh lantai orang sujud? Tidak. Kenapa? Kasihan yang PC. Lesor. Kalau dia mancung otomatis nyentuh. Itu sempurnanya. Tapi kalau hidungnya mancung ke dalam susah. Tapi ada banyak berkahnya itu, Bu. Saya tanya dokter THT, saya bilang, kenapa itu orang Arab kalau orang Barat itu selalu bawa tisu? Dia bilang, nah itulah kita, berkahnya kita, hidung kita tidak terlalu besar, nggak gampang flu. Ya, jadi nggak gampang flu. Kalau orang luar itu selalu bawa tisu kemana-mana, apalagi orang-orang Arab itu. Orang-orang Arab selalu bawa tisu kemana-mana. Kenapa? Beringus terus. Kalau kita alhamdulillah karena lubangnya kecil, jadi susah juga flu-nya.
Jamaah, panjang juga umurnya karena irit oksigen. Sedikit dia hirup. Lanjut. Yud. Apa lagi? Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Allah Akbar. Ustaz, setelah sujud mau bangkit dari sujud, ada kadang orang duduk begini. Allahu Akbar. Duduk dulu sejenak kan? Ada juga orang dari sujud. Allahu Akbar. Nggak pakai duduk dia. Ada yang duduk dulu, ada yang tidak pakai duduk. Nah, kalau yang duduk namanya duduk istirahat, itu ikut sunnah Nabi, sunnah saja itu. Ya, kalau ada yang langsung juga tidak mengapa. Apalagi dipelajari, duduk apa? Tahiyat awal rukun bukan? Tahiyat awal. Nah, tahiyat awal bukan rukun. Jadi kalau ada orang sholat di rakaat kedua dia tidak tahiyat awal, tidak usah kita teriak Pak subhanallah. Nah, bukan rukun. Jadi ada imam dia lupa tahiyat awal, berdiri aja terus. Jadi kita tidak usah subhanallah, tidak usah. Karena itu bukan daripada rukunnya. Ada kiai pernah dia tes santrinya. Dia sholat zuhur. Dia disuruh lagi acara begini, makanan sudah disediakan. Tiba-tiba tuan rumah bilang, sholat dulu. Tapi makanan disediakan. Sholat dulu. Nah, kiainya ngetes sholat zuhur dia tidak pakai tahiyat awal. Langsung semua berteriak, semua santrinya di belakang subhanallah. Tidak peduli kayaknya, terus aja berdiri sampai selesai. Kata kiainya, siapa tadi subhanallah? Dia bilang, saya Puan. Dia bilang, kenapa kau subhanallah? Karena Puan tidak tahiyat awal. Kau tahu itu tahiyat awal rukun bukan? Kata dia, iya ya, bukan rukun. Kenapa kau tahiyat? Kenapa subhanallah? Kenapa kau tegur saya? Saya sengaja begitu karena makanannya sudah siap tapi kita disuruh sholat. Karena kalau orang berilmu, kalau makanan sudah disiapkan, apa? Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Lebih baik makan mikirin sholat dibandingkan sholat mikirin. Kalau makanannya sudah tersedia, siap. Tapi kalau baru mau masak, ya sholat dulu. Mau sholat lagi pengen makan Indomie, baru mau bikin Indomie, tidak, sholat dulu. Kali Indomie sudah tersedia, tidak bisa ditunda lagi untuk makannya, maka makan dulu. Jamaah, itulah pentingnya ilmu. Ibu mau bolak-balik umroh tidak ada ilmu, mau ngapain di sana? Ya, mau ngapain di sana? Ditanya bagaimana orang tawaf, nggak tahu. Ustaz, apa bacanya tawaf? Tawaf itu gampang, keliling-keliling aja. Ibu baca aja seterus subhanallah atau Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah 10 kali. Selesai. Apa itu miqat? Apa itu tawaf? Bagaimana itu sa'i? Apa itu sa'i? Nah, banyak juga ibu-ibu salah dia sa'inya. Dia lihat ada saya di sana sa'i, salah dia sa'inya. Kenapa? Sa'i jalan mundur. Lihat orang saya jalan mundur. Ada kemarin, gara-gara apa? Gara-gara dia videokan kita. Dia lihat ada kita di situ, dia Insta story, bikin story. Dia video jalan mundur, sayanya gimana ini? Nah, jadi perlu ilmu zakat, perlu ilmu sedekah, perlu ilmu, semuanya butuh ilmu. Maka liman au mustami'a au muhibba. Jadi pengajar atau pelajar atau pendengar minimal subuh-subuh style Islam itu indah. Trans TV. Iyalah, masa Mama Dede aku promosikan, mau saya punya acara sendiri. Habis itu ngapain? Matiin TV. Karena setelah itu insert gosip, nggak usah nonton. Islam itu indah aja nontonnya. Nah, setelah itu masa kita baru penutupan. Sallallahu alaihi Muhammad, langsung disambut oleh insert berita Rizky Bilar. Capek-capek kita ceramah jangan gibah, acara setelah kita acara gibah. Ya, jadi nonton acara Islam itu indah. Siang-siang mau nonton lagi, ada Damai Indonesia Aku TV One, boleh nonton. Pokoknya di mana aja acara agama, nonton aja acara agama, dengerin agama, cari ilmu. Ya, ibu kalau pengajian begini nyatet nggak sih? Hah? Emang ibu itu Imam Syafi'i? Sekali dengar langsung hafal.
Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu adalah doa yang dibaca ketika kita melihat musibah orang lain, sehingga kalau itu musibah ada pada orang lain, Allah akan menjamin kita tidak akan tertimpa musibah yang sama. Jadi kalau misalnya lihat kebakaran, baca doa ini, tidak mungkin kita kena kebakaran. Ada orang sakit, baca doa ini, tidak mungkin kita terkena sakit yang sama. Ada orang kena musibah, baca doa tadi, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita tidak akan pernah tertimpa musibah yang sama. Hafal? Ya. Makanya catat. Ceng gue. Jamaah. Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu warda, pernah ditantang oleh seorang ratu Persia. Kata ratu Persia, kau tahu ini racun mematikan sekali. Setetes aja masuk di minumanmu, mati engkau. Kata Khalid bin Walid, yang menentukan mati hidupnya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sini itu, campur ke minumanku. Diambil minumannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Diminumnya minuman itu, tidak mati Khalid bin Walid. Apa kata dia? Nih, yang menentukan hidup dan mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa tadi itu doa anti racun. Setiap ibu mau minum obat supaya tidak masuk efek sampingnya, supaya baiknya aja yang masuk, bacalah tadi Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Hafal? Nah, itu hafal. Apa lagi doanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar oleh Suraqah, dikejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suraqah mengejarnya dengan kudanya. Suraqah mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau ditombak. Tiba-tiba Suraqah kudanya terperosot masuk ke dalam padang pasir, terpelanting Suraqah. Nabi langsung berjalan kembali tanpa peduli dengan Suraqah. Suraqah naik kembali ke atas kudanya mengejar Nabi SAW. Lalu dihunuskan daripada pedang dan tombaknya Suraqah. Tiba-tiba terperosot lagi kudanya, jatuh lagi Suraqah. Ketika itu yang ketiga kalinya Nabi jalan lagi tidak peduli dengan Suraqah. Nabi membaca doa, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, terserah Engkau mau diapakan orang ini. Terperosot lagi Suraqah, terjatuh, tidak bisa untuk membunuh Nabi SAW. Maka Nabi membaca doa dalam keadaan darurat. Misal ada begal, ada apa segala macam, ada tetangga yang zalim, capek ibu dizalimi. Capek ibu dizalimi sama siapa? Tapi hati-hati baca doa ini, Bu, nanti menyesal. Ibu dizalimi sama suami, ibu baca doa ini. Wah, bahaya. Jadi tiba-tiba Allah cabut nyawa suami ibu. Ya. Ini doa dalam keadaan terdesak sekali nih. Dizalimi sama orang, sudah capek kita sabar. Tetap aja zalimnya orang, tapi terbukti zalim. Allah pun tahu dia zalim. Maka baca doa, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Selesai, diselesaikan sama Allah orang itu. Terserah Allah mau diapain itu. Hafal? Makanya dengar ceramah bawa catatan. Semua yang saya sampaikan tidak akan pernah berulang lagi. Pelajaran untuk ibu. Ibu kalau dengar ceramah bukan untuk foto-foto, ngango-ngango, tapi datang untuk ambil ilmu. Salah satu cara mengikat ilmu adalah dengan mencatat. Bukan datang live Facebook. Banyak ibu-ibu dengar ceramah pergi live Facebook, kayak ada aja penontonnya. Hobinya live Facebook, penontonnya cuma 2, anaknya dan suaminya. Jamaah, doanya Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Mau yang lebih singkat? Karena kan Ustaz, kalau kita dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan terdesak, ada begal, ada rampok, ada apa segala macam, kan tidak biasa kadang-kadang lupa kita doanya itu. Lupa kita gimana kita sempat baca doa itu kalau sudah dalam keadaan terdesak. Ada doa Nabi yang lebih singkat lagi. Nah, ini hafalkan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan bersama dengan para sahabatnya. Lalu Nabi minta izin untuk istirahat di bawah pohon. Lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat dengan para sahabat, kata sahabat, tunggu sebentar ya Rasulullah, saya carikan engkau pelapa kurma untuk engkau jadikan alas untuk kau tidur di situ. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di bawah pohon sambil menaruh pedangnya. Ketika ditaruh pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil Nabi senderan di bawah pohon, tiba-tiba ada orang kafir yang sudah lama mencari Rasulullah untuk membunuh Rasulullah.
Lalu orang kafir ini karena lihat pedangnya Nabi nganggur, Nabi dalam keadaan tidak fokus, tapi ini ada hikmahnya. Lalu orang kafir ini ambil pedang Nabi SAW, lalu ditempelkan ke leher Rasulullah. Apa yang terjadi pada saat ditempelkan Nabi SAW pedang tersebut? Lalu orang ini nanya, siapa yang mau tolong kau Muhammad sekarang? Lalu tiba-tiba bergetar tangannya orang kafir, jatuh pedangnya, diambil sama Nabi pedang tersebut, lalu diserangan balik, counter attack. Nah, sekarang giliran kau, siapa yang mau tolong kau sekarang? Pertanyaannya, apa doanya Nabi pada saat itu? Doanya singkat, padat, jelas, tidak panjang-panjang. Nabi cuma bilang satu kata, Allah. Ketika Nabi dalam keadaan darurat, dihunuskan pedang ke leher Nabi SAW. Siapa mau tolong kau sekarang Muhammad? Doanya sangat singkat Nabi SAW. Apa doanya? Cuma satu kata, Allah. Tapi yang mengucapkan Allah bukan hanya lisannya, yang mengucapkan Allah adalah hatinya. Orang kalau hatinya sudah bersandar kepada Allah, orang kalau hatinya sudah berserah kepada Allah, tidak usah minta panjang lebar sama Allah, cukup dia bersyukur kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah kasih semuanya kepadanya. Ada seorang wanita diperkosa lalu dibunuh, lalu dilihat CCTV, ada wanita lain yang lewat. Yang wanita yang lewat yang lain ini adalah seorang muslimah. Ditanya karena dia hanya selang beberapa menit sebelum kejadian. Akhirnya ditanya oleh para tersangka atau ditanya sama polisi, atau tersangkanya ditanya kesaksiannya sama wanita ini, dipanggil sama polisi, ditanya, apakah engkau lewat di jalan ini tadi malam? Iya, saya lewat. Apakah engkau melihat para anak muda ini? Kata wanita itu, saya lihat mereka. Apakah mereka mengganggumu? Kata dia, tidak. Kata polisi, inilah mereka ini tersangka pembunuhan wanita yang lewat 3 menit setelah engkau lewat. Hah? Mereka tidak ngapa-ngapain ke saya? Kok bisa? Ditanya anak muda itu, kenapa engkau malah membunuh wanita yang lewat setelah orang ini? Bukan dia yang kau apa-apain, padahal cuma selang 3 menit. Apa jawaban anak muda itu? Bagaimana bisa mauku ini? Orang dia jalannya berombongan, ada kali ribuan orang lewat. Subhanallah. Padahal dia jalan sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa nyakitin dia? Orang dia jalan sama keluarganya, jangankan ratusan, hampir ribuan orang. Kenapa? Ternyata orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim 100.000 malaikat yang menyertai dia dalam perjalanan. Oh, jadi jangan lupa baca doa. Persiapannya keluar rumah, ilmu lagi itu. Ilmu lagi. Jadi dalam keadaan terdesak, tidak panjang-panjang doanya, cukup bilang Allah, langsung Allah kabulkan. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikfir wa ghali anta misbahus sururi. Ya Rasulullah, pandanglah kami semua yang hadir di sini.
Pandang wajah kami ya Rasulullah, kami inilah yang membutuhkan syafaatmu nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin berjumpa denganmu di dunia ini ya Rasulullah. Engkau ya Allah undanglah kami untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Undang kami ke Masjidil Haram, undang kami ke Masjidil Nabawi. Berikan kami rezeki bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dan berikan kami rezeki berkumpul dengan Nabi SAW di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ya. Ada pas ya mas? Hah?